Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Syuhri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2 dengan nomor NIM 204 10 40 448. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah masuknya atau perkembangan seni hadroh di Indonesia. Lantunan sholawat diiringi irama di Bana yang dikenal dengan seni hadroh itu telah membudaya pada masyarakat Islam di Nusantara jauh sebelum kemerdekaan negeri ini. Lantunan sholawat itu bukan hanya sekedar sholawatan, tetapi lebih dari itu. Sholawat bermula dari sebuah amaliyah tariqah mahabbat Rasul dengan mensenandungkan maulid Rasul, Syaraful Anam, dan syair-syair Diwan Hadroh. Sholawat tersebut diajarkan pertama kali oleh Habib Syekh Mutuputi, Surabaya, seorang ulama sekaligus mursyid tariqat pada tahun 1830 yang kemudian populer di kalangan para santrinya dan masyarakat dengan nama hadrohan atau terbangan. Secara turun-temurun, kegiatan hadrohan ini ditradisikan oleh murid-murid beliau atau para mursyid tariqah Mahabbatur Rasul dan menjadi seni tradisi masyarakat Muslim Jawa. Pada tahun 1918, sholawat hadroh ini dikembangkan kembali oleh Kiai Haji Abdurrahim bin Abdul Hadi di Pasuruan, dan lahirlah kelompok-kelompok hadroh yang didirikan oleh para santrinya, yang menjadikan sholawat hadroh ini dikenal dengan hadroh Durrahiman. Pada masa penjajahan di mana kebebasan berkumpul masyarakat pribumi diawasi ketat, kegiatan kesenian hadroh berperan penting dalam aktivitas konsolidasi para ulama yang membahas masalah keumatan, karena izin yang diberikan oleh pemerintah penjajah untuk mengadakan kesenian hadroh ini dimanfaatkan untuk musyawarah para ulama. Setelah masa kemerdekaan, ketika gerakan penyebaran paham komunis berkembang pesat, termasuk penyebaran melalui media kesenian dan budaya, maka atas inisiatif Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah yang saat itu menjadi Rais Am PBNU, kelompok-kelompok hadroh yang sudah eksis melaksanakan pembacaan sholawat hadroh diorganisir untuk menandingi kelompok kesenian dan budaya milik PKI. Pada tahun 1959 berdirilah organisasi Isyari, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Surabaya. Melalui kegiatan-kegiatan Isyari inilah upaya perlawanan budaya terhadap paham komunisme dilakukan oleh para ulama sekaligus untuk membentengi masyarakat santri dari pengaruh paham komunisme yang disebarkan oleh PKI. Perlawanan ulama terhadap komunisme yang dilakukan melalui jalur fisik oleh para jawara santri, melalui jalur politik yang diwakili Partai Nahdlatul Ulama, dan menjalur budaya dengan seni hadroh Isyari. Ini juga membuktikan bahwa persetujuan Mbah Yai Wahab atas konsep nasakomnya Bung Karno adalah strategi cerdas beliau untuk menghancurkan PDI. Hadroh atau lebih populer disebut dengan terbangan tak lepas dari sejarah dakwah Islam di Nusantara. Tidak ada yang tahu secara persis kapan datangnya musik hadroh di Indonesia. Namun hadroh atau lebih populer dengan musik terbangan dalam bahasa Jawa rebana
tak lepas dari sejarah perkembangan dakwah Islam para wali songo di Nusantara, khususnya Jawa Timur. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa pada setiap tahun di Serambi Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diramaikan dengan rebana. Para wali songo mengadopsi rebana dari Hadramaut sebagai kebiasaan seni musik untuk dijadikan media berdakwah di Indonesia. Menurut keterangan ulama besar Palembang, Al-Habib Umar bin Toha bin Shahab adalah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, kakek dari wali songo kecuali Sunan Kalijaga. Ketika hijrah ke Yaman atau Hadramaut, bertemu dengan salah satu pengikut Tariqah Sufi atau Darwish yang sedang asik memainkan hadrak rebana serta mengucapkan syair pujian kepada Allah dan Rasulnya. Dengan pertemuan itu mereka bersahabat. Setiap imam muhajir mengadakan majelis, maka disertakan Darwish, hingga keturunan dari imam muhajir tetap menggunakan hadrak di saat mengadakan satu majelis. Hadrak selalu menyemarkan acara Islam seperti peringatan Maulid Nabi, tabligh akbar, perayaan tahun baru Hijriah, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Sampai saat ini hadrak telah berkembang pesat di masyarakat Indonesia sebagai musik yang mengiringi peserta pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, acara festival seni musik Islam, dan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan, pesantren, remaja masjid, dan majelis taklim. Makna hadrak dari segi bahasa diambil dari maklumat bahasa Arab, yakni hadarah atau yudiru, atau hadron atau hadrotan, yang berarti kehadiran. Namun kebanyakan hadrak diartikan sebagai irama yang dihasilkan oleh bunyi rebana. Dari segi istilah atau definisi, hadrah menurut tasawuf adalah suatu metode yang bermanfaat untuk membuka jalan ke hati. Karena orang yang melakukan hadrak dengan benar, terangkat kesadarannya akan kehadiran Allah dan Rasulnya. Syair-syair Islami yang dibawakan saat bermain hadrak mengandung ungkapan pujian dan keteladanan sifat Allah dan Rasulullah SAW yang agung. Dengan demikian akan membawa dampak kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Para sufi yang biasanya melibatkan seruan atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup atau Al-Hayyu, melakukannya sambil berdiri, berirama, dan melantunkan bait-bait pujian atas baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terkenal dengan sebutan Hadro Al-Banjari atau Al-Habsyi yang lebih terperinci atau lebih dominan, banyak menggunakan lagu atau irama syair dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau sekarang adalah ulama sekaligus seorang penyair sholawat yang banyak disegani oleh kaum anak muda karena suara beliau bagus dan mudah ditiru lagunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan perkataan yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.